Shalom saudara-saudaraku, kita sudah berada di tahun 2021, di tahun yang baru. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita bersama-sama sudah memasuki hari pertama di tahun 2021. Betapa baiknya Tuhan kita bagi setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita renungkan. Ya, kita flashback coba. Tahun 2020. Ya maaf. Kita melihat begitu banyak saudara-saudari kita yang tidak bisa melewati tahun 2020. Tetapi apapun yang terjadi, mari kita tetap percaya bahwa semua yang terjadi itu tidak terlepas dari pengetahuannya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kebaikan. Nah, kita sekarang berada di tahun 2021. Kita berada di tahun yang baru. Sehingga kita memerlukan, menurut saya, kita memerlukan sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Sehingga kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Langkah apa yang kita akan jalani selama tahun 2021. Saya percaya setiap kita pasti ingin diberkati Tuhan. Masa COVID ini belum selesai. Ya, bahkan tidak ada satu pakar sekalipun dengan adanya vaksin ini yang berkata bahwa COVID pasti berhenti. Belum ada kabar seperti itu. Belum ada yang berani memastikan. Bahkan saya ada melihat satu video di mana seorang pakar juga berkata kalaupun nanti ada vaksin, sudah dipakai pun vaksin itu, ya tetap juga kita harus mentaati protokol kesehatan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kita hanya bisa berharap bahwa di tahun 2021 segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memiliki satu pemikiran di mana kita harus mempersiapkan diri kita untuk apapun yang terjadi di tahun 2021 ini. Karena sebagai manusia kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi Allah yang kita sembah itu mengetahui segala perjalanan kehidupan ini. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega buat setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di hari pertama, di tahun yang baru ini, saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Ya, karena menurut saya ini merupakan langkah awal yang harus kita miliki. Ya. Di tahun yang baru ini harus menjadi langkah awal kita. Supaya apa? Apapun yang terjadi ke depan, maka ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kita sebagai manusia, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau sekarang kita masih bernafas, kita mensyukuri hal itu. Kalau sampai sekarang kita masih bisa bertahan di situasi COVID seperti ini, kita mensyukuri hal itu. Tuhan kita baik. Tetapi saudaraku, kita juga memerlukan tuntunan, ya, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab kepada setiap kita. Supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab itu menjadi gaya hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Yuk, saya ajak kita semuanya untuk melihat di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita semuanya. Efesus 4 maksud saya. Maaf. Efesus 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat judul daripada perikop pembacaan ayat yang tadi saya bacakan buat kita semuanya, maka perikopnya ini berbicara tentang manusia baru. Nah, hari ini pun saya mengambil satu tema untuk memulai tahun yang baru, hari yang baru buat setiap kita, yakni dengan tema manusia baru. Karena apa? Karena saya percaya jangan hanya tahunnya baru, tapi kita tidak menjadi manusia yang baru. Aduh, itu menurut saya itu satu kesia-siaan hidup, ya, satu kesia-siaan hidup. Ketika tahun baru, biarlah kita menjadi pribadi yang baru. Artinya kehidupan kita lebih baik dibandingkan hidup di tahun yang lama. Tahun yang sudah kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Dan saya juga percaya ketika kita menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan, maka di sepanjang tahun 2021 ini, kita akan melihat anugerah demi anugerah Tuhan. Kita akan menikmati anugerah demi anugerah Tuhan. Menjadi manusia baru, itu harus menjadi fokus kita. Langkah awal kita, niat hidup kita, goal kita, bahwa aku mulai hari ini, aku harus menjadi manusia-manusia yang baru. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kiranya apa yang saya bagikan pada hari ini, itu memberkati saudara. Sehingga kita bersama-sama melangkah sebagai manusia-manusia yang baru. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, ada beberapa hal akan saya sampaikan kepada kita, sharekan kepada setiap kita, supaya bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baru, sehingga kita bisa melangkah sebagai pribadi yang baru. Yang pertama, kita akan melihat nanti bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang baru. Karena ini penting. Ya, kita berada di tahun yang baru, kita harus menjadi manusia yang baru. Sangat disayangkan kalau kita berada di tahun yang baru, permulaan yang baru, kita tetap membawa gaya hidup lama, gaya hidup yang tidak benar. Di dalam ayat yang ke-22 tadi dicatat demikian. Ya, ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kehidupan lama atau kehidupan di dalam dosa itu hanya mengantar kita kepada kebinasaan. Ya, itu hanya mengantar kita kepada kebinasaan. Jadi kalau kita masih hidup sampai hari ini, ayo yang pertama kita harus menyadari bahwa hidup lamaku itu hanya mengantar aku kepada kematian kekal, kepada kebinasaan. Nah, bagaimana supaya kita menjadi manusia yang baru? Saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, maka dicatat di sini kita harus menanggalkan manusia lama itu. Ya, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kalau saya ibaratkan dengan saya memakai pakaian, maka yang namanya menanggalkan, pakaian ini saya buka dan saya tidak pakai lagi. Ya, jadi kata menanggalkan di situ adalah tidak lagi memiliki gaya hidup seperti itu. Harus kita tanggalkan, saudara.
harus ditanggalkan. Nanti saya akan tunjukkan apa-apa saja yang kita harus tanggalkan sesuai dengan konteks ayat yang kita baca. Sehingga kita ini benar-benar menjadi manusia yang baru. Tapi yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jangan lagi katakan nggak bisa Pak Pendeta. Gaya hidup kita yang lama itu tinggalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam, ya maaf, lesbi, homo, dan segala sesuatu kehidupan yang menjijikkan di hadapan Tuhan, tinggalkan kehidupan itu. Karena untuk menjadi manusia baru, hal pertama kita harus menanggalkan manusia lama. Tidak bisa pakai manusia lama untuk menjadi manusia baru. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya saya mau dorong kita semua mulai hari ini, ayo apapun yang Tuhan tidak suka, yang sebenarnya membawa kita kepada kebinasaan. Ya, walaupun kita kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebenarnya ketika kita terus hidup di dalam manusia lama, kita sedang menuju ke satu tempat, destiny yang tidak baik-baik. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan, tanggalkan. Jangan pakai lagi itu, jangan lagi hidup dengan gaya hidup itu. Tanggalkan manusia lama kita. Nah, apa saja manusia lama itu? Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-25. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta. Karena itu buanglah. Oh. Buang. Berarti itu bagaikan sampah itu. Apakah itu? Dusta. Ayo. Ya, kalau di tahun 2020 kita masih suka berdusta, kita masih suka bergosip, ya kan? Kita masih suka menyebar hoaks. Kita masih, munafik dengan perkataan kita. Ayo, dikatakan di sini buanglah dusta. Mari buang setiap dusta dari kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa bapa segala dusta itu adalah iblis. Ketika kita menjadi pribadi yang terus berdusta di tahun 2021 ini, maka bapa kita adalah iblis. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah berkenan kepada iblis. Jadi saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, ayo kita tanggalkan mulut dusta ini. Baik di dalam perkataan kita kepada semua orang, baik dalam informasi yang kita sampaikan, baik melalui medsos, baik secara langsung kita berbicara, baik ketika kita berkhotbah, kita mengajar kebenaran. Ayo kita tinggalkan yang namanya dusta itu. Kabar-kabar hoaks, kabar-kabar kebenaran yang dipelintir-pelintir, tinggalkan itu semuanya. Karena itu manusia lama yang hanya akan mengantar kita kepada kebinasaan. Situasi kita hanya terlihat baik, padahal sebenarnya tidak baik. Ya, ada begitu banyak contoh-contoh orang yang berdusta di dalam Alkitab kita. Jangan kita seperti itu lagi. Di tahun 2020 kita masih berdusta, ayo di tahun 2021 kita tanggalkan dusta itu. Lalu yang kedua, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 26-27 ini menjadi satu ikatan dia. Ya, satu kesatuan.
Dikatakan di dalam ayat 26 tadi, apabila kamu menjadi marah, siapa yang tidak pernah marah? Yesus pernah marah. Apakah Yesus berdosa karena marah? Apakah marah itu adalah manusia lama? Oh tidak. Tidak seperti itu. Tetapi yang merupakan manusia lama yang harus kita tinggalkan, harus kita buang mulai hari ini, adalah ketika kita marah, kita melakukan dosa. Di dalam ayat 27 dikatakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena apa? Di dalam amarah iblis bekerja. Kita melihat begitu banyak amarah-amarah kita yang justru mendatangkan malapetaka. Ketika kita disakitin orang dengan perkataannya, kita marah. Akhirnya kita melakukan hal yang tidak pantas, tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi mari kita mulai ukur. Ya, amarahku ini mendatangkan dosa tidak? Nah, kalau itu dosa, mendatangkan dosa, bukan marah itu bukan dosa. Marah itu bukan manusia lama, tetapi marah yang membuat dosa bekerja, yang menghasilkan dosa, itulah yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Amarah adalah pintu gerbang untuk iblis menguasai kita. Terkadang, contoh, ketika misalkan anak kita, ya atau ponakan, jatuhin gelas, der, gitu, pecah dia. Lalu kita bilang, matamu taruh di mana? Nanti kalau si anak atau ponakan jawab, ya di sinilah Pak, sinilah Ma. Lalu kita berkata, udah berani jawab sekarang ya? Anak dalam hati berkata, dijawab salah. Nggak dijawab juga salah. Karena masalahnya kita bertanya, matamu taruh di mana? Ya dia jawab, di sinilah Pak. Belum pernah pindah dari mana. Makanya kalau kita marah, jangan menimbulkan pertanyaan. Nanti dijawab kita emosi. Kita merasa ini orang kok udah berani melawan dengan dia menjawab pertanyaan saya. Ya orang ditanya ya dijawab lah. Kan begitu. Hal kedua yang harus kita tanggalkan adalah marah yang mengakibatkan dosa. Orang karena marah bisa membunuh loh. Ya, orang karena marah bisa berlaku jahat. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Oke. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Janganlah ada. Udah jelas dicatat di situ jangan. Nah, segala sesuatu yang kalau ditulis di dalam Alkitab jangan, itu berarti Tuhan tidak suka. Itu berarti manusia lama, itu berarti dosa. Jangan ada perkataan kotor. Dalam bahasa aslinya itu perkataan yang tidak pantas. Ketika kita memuji Tuhan, waduh kata-kata kita bagus. Tetapi di sisi lain, kita mulai caci maki orang lain. Ya kan? Itu yang dimaksud juga perkataan yang kotor. Perkataan yang tidak pantas. Suka menjelek-jelekkan kehidupan orang. Suka kita menghakimi hidup orang lain. Oh dia begitu. Oh dia akan jadi begini, kita bilang. Kita menghina orang yang mungkin derajat hidupnya lebih rendah dari kita. Kita mulai menghina pembantu kita. Kita mulai menghina, security kita. Dalam pergaulan kita mengeluarkan kata-kata, kebun binatang. Loh, ini manusia lama loh. Saya pernah punya tetangga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di mana rumah kami itu hanya dibatasi oleh tembok. Setiap sore, hampir setiap sore ya, saya mendengar seorang ibu berkata begini, cuci itu lembu, cuci piring itu lembu. Wah gitu. Waduh, saya pikir lembu sekarang udah luar biasa ya. Gitu. Lembu bisa nyuci piring.
Ini ibu lembunya luar biasa ini. Akhirnya saya panjat tembok. Begitu saya panjat, yang dia bilang lembu itu anaknya. Coba saudara bayangin. Dalam hati saya berpikir, kalau anaknya lembu, dia siapa? Ya masa manusia melahirkan lembu, kan nggak mungkin. Berarti hanya lembu yang melahirkan lembu, ya. Jadi kadang-kadang kata-kata kita itu kurang pantas, tidak pantas kita keluarkan itu. Nama orang seperti saya misalkan Hizkia, lalu kita bilang, lembu, gitu kan. Ntar jadi lembu dia baru bingung. Tanduklah saudara. Ya. Ayo, ini tinggalkan. Manusia lama suka menjelek-jelekkan orang. Ya, jangan menghina orang. Itu manusia lama itu. Kenapa? Saat kita menghina orang, orang sakit hati, kita bisa dibunuh orang. Ya. Makanya setiap kita yang suka begini, tanpa bisa mengontrol perkataannya, hati-hati. Jangan sampai gara-gara perkataan kita orang dendam sama kita. Bisa dibunuh kita. Bisa habis waktu kita hidup di bumi. Banyak kasus kan? Yang terjadi itu karena sakit hati dengan perkataan seseorang. Tadinya sih dia tidak ada niat mau membunuh dia. Membunuh orang itu. Tapi karena dia sakit hati sama orang itu. Karena perkataannya yang tidak pantas. Yang tidak enak terhadap dia. Diri dia. Akhirnya rencana terjadi. Selesaikan. Ya. Manusia lama itu harus kita tinggalkan. Ya, jangan lagi keluarkan perkataan yang tidak pantas. Ayat 31. Saya tidak buka semuanya ya, hanya beberapa saja. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Segala kejahatan. Apa itu bentuk segala kejahatan? Buang. Ya. Ayo kita buang itu semuanya. Kepahitan. Tinggalkan. Jangan lagi hidup bawa kepahitan di tahun 2021. Jangan nyiksa diri terus. Jangan hidup dalam kekecewaan terus. Apa yang sudah terjadi di tahun 2020 yang membuat kita pahit, yang membuat kita berjalan terus dalam kepahitan, tinggalkan itu semua. Ya, karena itu manusia lama. Ingat, orang kepahitan, orang yang hidup di dalam kejahatan, segala bentuk kejahatan di hadapan Tuhan, itu hanya menuju kepada kebinasaan. Makanya di dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan, itu hidupmu yang dahulu. Kehidupan kita dahulu di tahun 2020, tanggalkan itu semuanya. Nanti saudara baca aja secara keseluruhan tentang konteks manusia baru. Apa-apa saja yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Ya. Nah ini dia. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia baru? Tanggalkan, jangan dipakai lagi manusia lama itu. Nah, lalu yang kedua, pertanyaannya adalah begini, mengapa harus ditanggalkan? Karena di dalam ayat yang ke-20 dengan jelas dicatat, karena manusia lama membawa kita kepada kebinasaan. Hanya membawa kita kepada kebinasaan. Tidak ada dosa upahnya sorga, nggak ada. Upah dosa tetap maut. Makanya mari setiap kita tanggalkan itu semua. Karena manusia lama membawa kita kepada kebinasaan. Kemudian, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tidak bisa dilakukan satu pembaharuan kalau kita masih memakai manusia lama. Tidak bisa. Tuhan, aku mau berubah. Tetapi Tuhan, ya manusia lamaku, apa yang dosa pun bagimu ini, ya aku nggak mau tinggalkan Tuhan. Ya nggak bisa lah. Kita nggak akan bisa diubah, nggak akan bisa.
Mau pendeta bilang dalam nama Yesus kau berubah, nggak akan berubah. Pegang perkataan saya. Kalau kita sendiri tidak mau meninggalkan manusia lama itu, tidak akan bisa kita berubah. Dengan jelas dicatat, ya, di dalam ayat yang ke-23 tadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, supaya. Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Sebagai syarat untuk kita menjadi pribadi yang baru. Yaitu supaya kita bisa dibaharui di dalam roh dan juga pikiran kita. Supaya semua ini bisa diperbaiki, saudaraku. Supaya kita bisa dibaharui kembali. Menjadi pribadi yang baru. Yang pertama, tanggalkan kehidupan lama kita. Dan kita mengerti kenapa aku harus menanggalkan kehidupan dosaku. Hidup dalam dosa harus aku tinggalkan mulai hari ini. Itu harus menjadi komitmen setiap kita. Supaya kita nggak binasa. Supaya Tuhan masih bisa perbaiki kehidupan kita. Itu maksudnya. Kalau kita tidak mau tanggalkan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa diperbaiki. Makanya nggak heran kalau kita lihat seseorang dari tahun ke tahun hidupnya hanya begitu-begitu aja. Nggak heran. Tetap jadi tukang gosip, tetap begini, tetap begitu, tetap aja. Ya karena memang Tuhan nggak bisa perbaiki dia. Karena sistem dalam Tuhan itu bukan pakai tongkat ajaib, tring berubah. Enggak, kita punya kehendak bebas. Dan berdasarkan kehendak bebas itulah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Makanya harus tanggalkan manusia lama. Kita yang menanggalkan, bukan Tuhan. Kita jualan narkoba. Tuhan perbaikilah hidupku. Tapi kita tetap jualan narkoba. Ya gimana Tuhan mau perbaiki hidup kita? Tinggalkan itu. Jangan lagi menjadi penjual narkoba. Nah kan begitu harusnya. Saya tidak bisa tolong seseorang kalau dia tidak mau meninggalkan manusia lamanya, kehidupan lamanya. Nggak bisa. Dia sendiri yang harus memisahkan dirinya dari kehidupan lamanya. Dia sendiri. Sama, saya pun nggak akan bisa diperbaiki kalau diri saya saja tidak mau menanggalkan hidup lama saya, hidup dosa saya. Ya nggak bisa saya diperbaiki, saudara. Nah, lalu ya, ayat 24. Dikatakan demikian, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini menjadi ayat terakhir buat setiap kita. Untuk kita bisa menjadi manusia baru, tadi kita tanggalkan. Dan kita tahu kenapa aku harus menanggalkan manusia lamaku. Supaya aku tidak binasa. Lalu yang kedua, supaya aku bisa diperbaiki oleh Tuhan. Lalu yang paling penting, hal kedua, kalau kita mau menjadi manusia baru, maka kita harus mengenakan manusia baru. Ya, di mana kehidupan kita, saudaraku, itu harus berdasarkan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bilang kita tidak bisa hidup kudus, itu tidak benar. Kita harus hidup di dalam standar itu loh. Kebenaran dan kekudusan. Manusia baru adalah pribadi yang mau hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan kebenaran pribadi ya. Tapi kebenaran Allah. Ya, hidup di dalam kekudusan Allah. Di mana yang tadinya kita tukang gosip, yang keluar dari mulut ini hoaks, ketidakbenaran. Mulai tahun 2021 ini kita komitmen, aku mau hidup dalam kebenaran. Perkataanku perkataan yang benar. Karena ini bicara tentang perkataan ya. Dusta itu bukan perbuatan, tapi perkataan. Berkata-katalah dalam kebenaran. Berkhotbahlah dalam kebenaran. Apa kata Alkitab? Itu fakta Alkitab. Sampaikan. Kita harus menjadi manusia yang baru. Lalu apa lagi?
Marah-marahlah, tapi jangan mendatangkan dosa. Marahlah untuk kebaikan. Marahlah kepada seseorang kalau memang hidupnya tidak benar. Bawa dia kepada kebenaran. Perkataan kita jangan lagi perkataan-perkataan yang menghina orang. Tetapi perkataan-perkataan yang membuat hati orang tenang. Perkataan-perkataan yang tepat. Jangan lagi ada kepahitan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi. Ayo hidup dalam pengampunan. Ayo hidup di dalam kasih. Jangan lagi hidup di dalam segala bentuk kejahatan. Tinggalkan semua itu. Ayo kenakan. Artinya itu yang menjadi hidup kita. Gaya hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Ayo kita menjadi manusia yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Apakah di tahun 2021 ini kita bisa lewati? Kita tidak tahu. Tetapi biarlah setiap langkah kehidupan kita bisa menjadi manusia yang baru. Tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru buat kita semua. Amin.